Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat petani semua di channel Petani Cabai Cianjur. Hari ini tanaman cabai rawit kita sudah berusia 55 hari setelah tanam. Dan kegiatan hari ini di lahan yaitu melakukan penyepraian kembali insektisida, fungisida beserta nutrisi untuk masa pembuahannya. Nah, tanaman cabai kita di usia 55 hari ini sudah dilakukan perempelan daun bawah ataupun pruning daun-daun bawah supaya nutrisi fokus ke bagian atas ya. Dan tunas-tunas yang kita pelihara, semua tunas yang memang produktif besar kelihatannya itu kita pelihara. Berapapun jumlahnya. Ini yang kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 tunas yang kita pelihara, sementara yang kecil-kecil itu kita buang. Dan ini dilakukan perempelan dari cabang Y ke bawah. Cabang Y seperti ini kita lakukan perempelan ke bawahnya, semuanya dihabiskan untuk daun-daunnya. Sementara untuk tunas air yang seperti ini ngikutin dari cabang Y nya, batas cabang Y sampai di sini berarti yang tunas air seperti ini ngikut ke bawah. Jadi seperti itu cara perempelan yang kita lakukan. Dan setelah dirempel, bagusnya kita lakukan penyepraian keesokan harinya supaya tidak masuk jamur. Ini kita lihat bunga-bunga ada yang double, bahkan ada yang 3 ya. Kalau kebanyakan sih 2 ya untuk tanaman cabai rawit ini. Dan ini aman dari kerontokan bunga karena memang sebelumnya kita sudah kocor kalsium dan juga spray kalsium. Dan untuk di cabang Y ini sudah menjadi buah seperti ini. Nah, sudah mulai membesar. Ini belum terlihat rimbun ya, nanti akan terlihat rimbun di saat usia sekitar 75 hari. Ini sudah pasti kelihatan rimbun. Total keseluruhan tanaman cabai kita ini berjumlah 2400 batang ya, dan ini ditanamnya saat musim kemarau sekarang ini ya. Dan memang ini sangat kekurangan air. Dari pertumbuhannya lumayan bagus ya, subur. Dilihat dari pucuk yang terus tumbuh, terus lagi pucuknya segar ya. Dan memang kalau dikorek seperti ini tanahnya kering teman-teman. Jadi mupuk pun kita masih di sini karena di sini kekurangan air, takutnya kering, takutnya ngefeknya kepada tanaman itu kalau kering. Jadi mupuk masih di sini walaupun di masa sekarang ini ya. Nah, dikarenakan ini sudah memasuki pembungaan dan juga pembuahan, nanti kita akan menggunakan nutrisi yang khusus digunakan untuk fase generatif supaya nanti buahnya lebat ya. Untuk komentar-komentar yang masuk ke YouTube kita, mungkin kita terbatas waktu ya, jadi balasannya agak lambat dari saya dan akan saya jawab di video ini beberapa pertanyaan ya. Nah, untuk pasang ajir kan ada yang nanya pasang ajir di umur berapa. Ini kemarin kita di umur 1 bulan baru pasang ajir. Nah, bagusnya sih di umur 2 minggu telatnya itu harus dipasang ajir ya, supaya akar tidak tertusuk. Cuman kemarin di lahan kita ini usia 1 bulan karena memang banyak kesibukan, jadi agak terlambat pemasangan ajirnya. Dan untuk tinggi ajir ini 150 cm teman-teman, tinggi ajirnya. Dan dibuat agak miring sedikit. Nah, miring seperti ini, jadi tidak terlalu miring banget ya. Dan juga tidak dibuat lurus ke sini, jadi agak miring sedikit. Dan info jarak tanam di sini yang saya gunakan, jadi kan ini zigzag ya teman-teman. Jadi ini ke sana itu kalau diambil rata dari sini ke sini itu sekitar 50 cm, dan dari lubang tanam ke lubang tanam itu 60 cm. Jadi 50 kali 60 cm zigzag teman-teman. Nah, ini catatan buat sahabat petani semua yang menanam cabai. Di usia 45 hari ke atas itu serangan ulat biasanya suka masuk ya. Jadi ulat harus diperhatikan di saat tanaman cabai memasuki usia 45 hari ke atas ya.
Karena kalau ulat tidak dikendalikan nanti si bakal buah itu dimakan ulat dan nantinya bisa menurunkan hasil buahnya, hasil panennya nanti ya. Jadi ulat harus benar-benar dikendalikan di saat tanaman cabai memasuki usia 45 hari, karena di situ biasanya ulat itu masuk teman-teman ya. Untuk insektisida ulat sendiri yang biasa kita pakai, kita menggunakan Sagribit teman-teman ya. Sementara waktu kita menggunakan Sagribit karena itu kalau di tempat saya lumayan ampuh mengatasi hama ulat. Kemarin pun sudah 2 kali spray, alhamdulillah ulat bersih ya, dan bunga-bunga calon buahnya ini aman dari gigitan ulat. Karena kalau sudah dimakan ulat kecil, misal di sini nih, di puncuk bunga di sini nih ada ulat, dimakan nanti nutrisinya tidak akan teraliri ke sini dan bunga itu bisa jadi rontok teman-teman ketika si bunga ini sudah digigit sama ulat ya. Jadi kalau bunganya banyak digigit ulat, otomatis nantinya kan pembuahannya jadi kurang ya. Oke teman-teman ya, kita langsung masuk ke intinya saja. Jadi ini setelah di pruning daun kemarin dan kita langsung melakukan penyepraian hari ini. Ini beberapa bahan yang akan saya lakukan penyepraian hari ini. Ada 4 bahan ya, ada fungisida 2 dan insektisida 1 serta nutrisi fase generatifnya 1 teman-teman. Nah kita masuk ke Mancozeb dulu ya. Ini fungisida kontak yang kita pakai ada Kozeb dari DGW ya, Kozeb Plus 80 WP. Ini Mancozeb biru teman-teman. Selanjutnya di sini kita menambahkan fungisida sistemiknya yaitu jamurlang. Jadi kenapa saya campur, kan kemarin setelah dilakukan perempelan ini supaya langsung yang kontak ini kena ke penyakitnya kalau ada penyakit kan, dan yang sistemiknya supaya dia ya, mengobati dari dalam lah jika itu ada penyakit ya. Tapi alhamdulillah di lahan kita penyakitnya minim banget ya. Jadi 2 fungisidanya, fungisida kontak 1 dan fungisida sistemik 1. Ini double bahan aktif. Ini bahan aktifnya propiconazole dan difenoconazole 150 EC ya. Ini jamurlang ya. Dan insektisida untuk hama trip ya, ini utamanya kita menggunakan yang murah saja yaitu Abacel 18 EC. Ini insektisida abamectin 18 GL ya. Dan yang paling penting di fase generatif, fase pembuahan ini kita butuh kalium teman-teman, sebagai pembesaran buah, sebagai perangsang buah juga ya. Jadi kita menggunakan kalinet, kalium cair ya. Nah kalinet sendiri ini memiliki kandungan, ada 3 kandungan. Yang pertama ada fosfat, ada kalium dan ada boron. Jadi fosfatnya itu 12,33%, kaliumnya 13,80% dan ada boron 1,62%. Jadi si fosfat ini sebagai perangsang pembungaannya, kaliumnya itu berfokus ke pembesaran buah, dan boron itu untuk memperbanyak serbuk sari bunga supaya nanti polinasinya bagus dan bunga itu aman dari kerontokan teman-teman ya. Dan ini saya sarankan hati-hati buat sahabat petani semua yang membeli kalinet, karena kalinet ini sudah beredar pemalsuannya ya. Jadi dari pihak perusahaan tersendiri untuk kemasan baru dari PT Mitra Merdeka Tani ini diberikan hologram seperti ini nih. Hologram seperti ini gemerlap bertuliskan MMT. Jadi ini untuk menghindari pemalsuan. Jadi untuk produk baru MMT ini ada hologram seperti ini. Ini yang asli ya sahabat petani semua. Oke sahabat petani semua, tanpa lama-lama lagi kita akan langsung campur keempat bahan ini ke dalam satu tangki. Dan untuk dosis sendiri, untuk Kozeb kita akan menggunakan 2 sendok makan. Untuk jamurlang kita memberikannya 10 mili, sedikit saja dulu karena tanaman ini masih usia 55 hari setelah tanam ya. Dan abaselnya kita akan menggunakan 15 mili, sementara untuk kalinet kita akan menggunakan 30 mili atau sekitar 2 tutup teman-teman.
Oke ya, sahabat petani semua, mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semuanya. Koreksi dan masukan semuanya sangat berharga bagi saya. Jika ada koreksi apapun itu kita terima, silahkan sahabat petani semua tulis di kolom komentar, karena masukan itu sangat berharga bagi saya sebagai petani yang memang belum senior di bidang pertanian ini ya. Dan jangan lupa ikuti Facebook kita Kang Tani Cabe. Di situ kita update terus setiap hari tanaman cabai kita berbentuk foto ya teman-teman. Dan jika ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar, kita usahakan kita jawab satu persatu. Oke ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.